Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Ratna Dewi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, program studi Sarjana Terapan Terapi Gigi. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang teknologi baru dalam pelayanan kesehatan gigi di era new normal, yaitu tentang dental extraoral suction. Dalam praktik kedokteran gigi, transmisi COVID-19 dapat terjadi melalui aerosol dan spalter dari rongga mulut pasien. Aerosol sendiri merupakan singkatan dari aerosolution dan didefinisikan sebagai partikel airborne yang berukuran 0,5 sampai 10 mikron. Aerosol dapat dihasilkan selama instrumentasi saluran pernafasan atas, rongga mulut, dan hidung, cairan irigasi, maupun bahan lain yang bercampur dengan darah, saliva, serta bakteri yang dapat menghasilkan partikel aerosol dan berpotensi menularkan penyakit. Profesi dokter gigi menempati urutan pertama pekerjaan paling beresiko terpapar COVID-19. Hal itu dikarenakan area kerja dokter gigi berada di sekitar mulut dan wajah pasien, berkontak dengan saliva, serta adanya kemungkinan terjadi produksi aerosol selama perawatan. Dalam praktik kedokteran gigi, upaya pencegahan penularan dilakukan dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD berupa masker bedah, goggles, face shield, sarung tangan, gown, serta intraoral suction untuk mengevakuasi cairan saliva, darah, dan air dari dalam rongga mulut pasien selama proses perawatan gigi, dan juga extraoral suction. Transmisi COVID-19 dalam praktik kedokteran gigi mencakup 4 cara, yaitu paparan langsung terhadap sekresi saluran pernafasan meliputi saliva, darah, droplet, atau material lain dari pasien. Kontak tidak langsung dengan permukaan dan instrumen terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, menghirup virus yang beredar secara airborne. Yang keempat, kontak mukosa, hidung, rongga mulut, konjungtiva dengan droplet atau aerosol mengandung virus saat berbicara atau batuk tanpa menggunakan masker medis dan kacamata pelindung. Penggunaan handpiece high speed disertai air, ultrasonic scalar, dan shing udara atau air menyebabkan terbentuknya droplet dan aerosol yang bercampur dengan saliva dan darah dari rongga mulut pasien. Extraoral suction. Efektivitas extraoral suction dalam mengurangi aerosol dalam praktik kedokteran gigi. Berbagai klinik dokter gigi dan rumah sakit memanfaatkan extraoral suction untuk mengurangi penyebaran aerosol dan droplet selama perawatan gigi. Extraoral suction atau EOS sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghisap droplet dan aerosol yang terbentuk selama perawatan gigi. Bagian-bagian extraoral suction. Yang pertama adalah suction unit. Lengan suction harus cukup panjang untuk dapat mencapai area kerja dan asisten. Four-handed dentistry membutuhkan lengan suction sedikitnya 1,5 meter atau lebih panjang, dengan daya listrik di atas 1000 watt, memberikan daya hisap aerosol yang lebih besar. Kemudian yang kedua, sterilizer unit, seperti air purifier untuk mendesinfeksi aerosol yang terhisap. Extraoral suction memerlukan 4 mekanisme utama, yaitu penyaring utama, sinar UV, ion plasma, dan penyaringan HEPA. Kemudian ada HEPA filter dan UV light. Kedua ini termasuk dalam penyaringan utama, yaitu membersihkan seluruh debu dan partikel debris yang tercampur dengan udara dan air pada aerosol. Udara yang sudah disaring disterilisasi dengan sinar UV yang dapat membunuh mikroba dan virus. Penyaring HEPA pada extraoral suction mampu menyaring 95% partikel berukuran 0,3 mikron atau lebih besar. Kemudian ada mekanisme extraoral suction. Yang pertama ada dampak langsung. Kontaminan besar seperti debu, jamur, serbuk sari akan bergerak ke suatu jalur yang kemudian tertahan oleh fiber dan menempel dalam fiber tersebut.
Yang kedua ada proses pengayakan. Aliran udara akan membawa partikel ke antara dua fiber. Partikel yang lebih besar dari jarak kedua fiber tersebut akan tertahan. Ketiga, proses penangkapan partikel. Aliran udara dapat mengubah rute pergerakan partikel, namun karena adanya kelembapan, partikel tetap bergerak sesuai arahnya dan menempel pada fiber. Keempat, ada proses difusi. Partikel kecil hingga sangat kecil bergerak lebih tidak menentu dibanding partikel besar, sehingga cenderung tertahan dan menempel pada fiber. Kemudian ada kombinasi ekstraoral dan intraoral suction. Setelah melewati seluruh proses tersebut, hasil akhir mesin ekstraoral suction ini adalah berupa udara yang bersih dan aman. Kombinasi penggunaan ekstraoral dan intraoral suction memberikan hasil maksimum dalam mengurangi aerosol selama perawatan. Penggunaan intraoral suction tanpa extraoral suction menunjukkan bahwa 40% sampai 60% partikel aerosol atau 0,5 mikro terdistribusi ke sekitar wajah pasien. Sedangkan penggunaan kombinasi intraoral suction dan extraoral suction menunjukkan tidak terdapat partikel aerosol yang terdistribusi ke wajah pasien karena seluruhnya terhisap oleh extraoral suction. Begitulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.